Kayak Pak, untuk yang teater sendiri gitu kan, seperti yang tadi Bapak bilang teater itu kan sebenarnya tidak banyak gitu ya Pak ya, kalau dibandingkan dengan seni pertunjukan yang lain gitu. Nah karena kita di balai gitu, kita kan concern Dunia ke pendidikan. SMK ya kan bidang teater. Nah sebenarnya untuk SMK bidang teater itu di Indonesia nih ya Pak, itu ada berapa Kalau jumlahnya? sekarang ya sekolah cuma sekolahnya ya, yang Iya, masih buka iya jurusan yang teater. teater. Jakarta satu, Bandung satu, Jogja satu, Surabaya satu, Padang satu. Lima, Itu. lima sekolah Lima berarti. yang sudah tidak membuka itu Goa, kemudian Surakarta tidak lagi membuka. Jadi kita masih punya 5 lah. Oh punya lima Kita punya itu. 5 itu. Oke, kalau misalnya ini pernah sharing dengan kepala sekolah atau pengajarnya gitu, sebenarnya kalau untuk dunia pendidikan teater sendiri itu masalahnya itu biasanya apa Pak? Sebetulnya itu masalahnya banyak sekali Nggak ya. boleh sepil Pak, boleh. Oh nggak usah sepil, saya jelaskan aja. Oke. Jadi masalah di pendidikan seni itu banyak sekali. Karena sesungguhnya begini, kita mau ngomong dunia usaha, dunia industri, saya tanya, dunia usaha, dunia industri yang seperti apa di seni? Maaf ya, Ya, jadi ya. yang seperti apa? Tolok ukurnya setiap organisasi, setiap sanggar itu beda-beda. Tidak bisa disamakan seperti otomotif. Oke. Kamu bilang merek tertentu di sepeda motor, udah satu dunia sama itu mesinnya. Di kita nggak bisa. Lah kita mau ngomong apa? Nah akhirnya kan secara kultur juga sama. Secara kultur tadi saya bilang, selebihnya teman-teman ini kan banyak yang tanggapan, jangan tanggapan, besar, kecil dan sebagainya, ada event dan sebagainya. Teater produksi. Kalau udah ngomongin berarti ngomong wirausaha, ya kan? Iya, iya, betul. Lebih besar di situ. Pertanyaannya, jadi kalau mau survive, sesungguhnya berapa persen wirausaha ini diberikan? Dan wirausaha seperti apa yang harus diberikan? Ini kan belum ada jawaban pasti sampai saat ini. Itu guru-guru yang teater yang ngajarin skill teater, it's okay, sudah oke. Tapi untuk survivalnya para pemain teater atau itu gimana? Nah, berapa persen dari itu kan semestinya menjadi pertimbangan besar ya. Iya. Beda kalau misalnya dengan dunia otomotif. Ya saya selesai, saya bisa di-hire oleh bengkel A, bengkel B, pabrik A, pabrik B. Ini kan nggak bisa begitu karena lebih banyak sifatnya wirausaha. Gitu. Bahkan di industri film pun aktor itu juga wirausaha. Gimana lagi wong? Kalau dia main ya dia main saat ini dikontrak misalnya 100 juta untuk satu film. Ya emang tahun depan ada lagi. Iya, betul. Kan nggak bisa. Ini rawan. Kalau kita ngomong begini, ini sebetulnya rawan. Jadi, nah, sebetulnya butuh perhatian yang lebih dan agak sedikit berbeda dibanding profesi-profesi lain yang memang memiliki institusi untuk menampung para pekerja itu. Oke. Kalau tadi kan Bapak bilang perhatian yang lebih dan agak sedikit berbeda, itu contohnya seperti apa? Ya nggak bisa disamakan. Semuanya kita ini sama. Jadi kalau misalnya ya di logikanya begini, di kewirausahaannya teater harusnya berbeda dengan kewirausahaannya jurusan lain misalnya. Tapi kan nggak bisa, itu belum bisa sampai saat ini. Gitu. Atau mungkin kalaupun bisa dibebaskan secara kurikulum, tapi gurunya juga belum bisa. Oh, Karena ada linearitas, saya nggak tahu apakah kewirausahaan itu harus dididik oleh sarjana ekonomi atau apa, saya nggak tahu. Padahal belum tentu juga. Sehingga itu kalau kita mau ngomong harus tepat itu ya memang susah. Susah, karena guru-guru teater ngajari skillnya saja, tapi setelah anak ini punya skill, cara menjual dirinya itu seperti apa? Ini yang belum ada. Hukumnya seperti apa? Apa yang disebut one prestasi bagi seorang pemain teater? Apa yang disebut dengan jaminan keselamatan bagi seorang teater itu apa saja? Bagaimana kalau pemain teater itu nanti di casting film dia terlambat 1 menit bagaimana? Kalau produksi terlambat setengah jam bagaimana? Apa? Ini kan nggak ada yang ngajarin. tapi sampai sekarang emang saat di sekolah gitu di kurikulumnya tidak ada ini Pak materi yang terkait Yang itu khusus gitu? kan nggak ada, Mbak. Oh. Ya, Tapi kan lihat aja yang khusus nggak ada. tapi kan kalau guru kan pasti secara ini kan membekali yang kan mana? Pak, guru teaternya atau Kalau guru teater itu skillnya, Pak. Dua hal yang berbeda. Saya sekolah di ISI juga nggak diajari itu. Karena memang skillnya skill teater. Gitu. Itu semestinya orang yang bilang ada kan soft skill. Nah itulah yang diperlukan. Itu kan bukan guru hard skill. Iya. Oke. Kan gitu logikanya. Tapi kan biasanya soft skill itu kan menempel kan Pak Oh enggak. saat Di kita pembelajaran enggak. gitu. Oh. Di kita enggak. Di kita kan namanya mata pelajaran. Tapi kalau menurut Bapak sendiri nih, teater itu seberapa pentingnya untuk diajarkan di dunia pendidikan, Pak?
Teater itu penting untuk dunia kan dari mulai TK sampai perguruan tinggi untuk semua jurusan. Cuma cara kita begini, cara kita berpikir teater kan berbeda. Teater itu bisa dipandang dari 3 hal ya. Yang pertama, ini saya ambil dari UT Pinkert ya. Yang pertama itu teater sebagai sebuah skill. Ini yang diajarkan sekarang kepada saya di ISI Yogyakarta atau sekarang di SMK. Skill, memang hanya untuk skill. Nah, skill teater skill yang paling rawan. Orang tidak percaya saya aktor. Tanpa bertanya, pernah main film apa? Oke. Tapi kalau Anda, saya akuntan Pak, apakah saya bertanya pada Anda, pernah ngitung apa? Iya. Saya hakim, pernah kasus apa? Enggak pernah. Itu Anda ngomong hakim, semua orang langsung percaya 100%. Tapi Anda ngomong aktor, Anda langsung semua orang rawan, ragu-ragu. Anda pernah main film apa? Saya belum pernah lihat. Iya. Clear ya? Jadi secara skill ini hanya skill saja. Skill ini masih membutuhkan hal-hal lain untuk menemukan eksistensinya. Contohnya di luar negeri masih membutuhkan agensi. Di kita kan nggak ada nih. Dunia seperti sekarang ini belum ada kecuali film ya. Iya kan belum nggak ada, nggak terkenal lah, belum diterkenalkan, belum ditrenkan. Nah minimal agensi itu. Terus kemudian minimal lembaga audisi. Ini masih banyak butuh hal-hal yang lain. Itu dari sisi skill. Ini yang ngajarin memang harus konservatori atau sekolah yang khusus untuk mengajari skill ya. Sekarang kayak ISI sama SMK, SMK teater. Yang kedua, teater sebagai budaya. Nah ini siapa saja boleh mengkaji. Anda semua ini berbudaya, Anda semua ini bermain teater sekarang di depan saya. Anda semua ini ngomongnya dibuat-buat di depan saya. Gak mungkin jujur, Anda ini semua acting di depan saya. Apalagi ada kamera. Kata-kata Anda dipilih, bahkan Anda saking takutnya Anda ditulis. Anda teater ini sesungguhnya. Nah ini sebagai budaya. Ini juga budaya. Belum lagi kalau orang berdagang. Semua itu acting. Ini murah Pak, ini langsung dari pohonnya. Nggak mungkin langsung dari pohonnya sampai di pasar. Ini marketing ya? Iya pasti dari pohonnya. Itu pasti pakai transportasi dulu baru. Tapi langsung ini matang dari pohonnya. Emang di pohon ada kompornya. Macam-macam lah. Semua acting. Belum nanti kalau misalnya ada peringatan 17 Agustus, Hari Pahlawan, kalau orang tani itu menanam, panen, bersih desa, itu semua teater. Dan itu menjadi sebagai buah budaya. Orang nggak mikir kamu mainnya bagus atau nggak mikir. Yang penting kamu terlibat. Itu sebagai budaya. Ini bisa dikaji siapa saja. Bahkan ini dampaknya bisa ke ekonomi, bisa ke politik, bisa ke filsafat, bisa ke matematika, ke IPA dan lain sebagainya. Ini sebagai budaya. Nah, yang berikutnya teater sebagai tadi, sebagai satu hal apa satu sisi untuk mencari sesungguhnya kita ini memiliki kemampuan apa sih. Jadi orang belajar teater bukan untuk skill, bukan untuk budaya, tapi untuk mengenali diri sendiri. Jadi misalnya anak penakut, pemalu belajar teater biar berani. Berarti tujuannya tidak menjadi aktor. Anak introvert, ya biar bisa bersosialisasi. Membentuk karakter. Jadi pengaruh untuk membentuk karakter anak gitu ya? Iya, terserah. Tapi itu disadari oleh si pelaku sendiri, tidak diajar-ajarkan. Nah, di kita kan diajar-ajarkan seperti ini, nggak perlu. Jadi dirasakan sampai dia memahami. Oh ternyata kerjasama itu enak. Oh ternyata bekerja secara terstruktur tuh enak. Oh ternyata memahami orang lain tuh begini. Ternyata teman saya kalau saya cerewet saya harus begini. Kalau teman saya diam saya harus begini. Ini kan didapatkan di situ. Nah ini kalau di Jerman, di teater pedagogi di Jerman ini dipelajari 3 hal ini menjadi bidang yang beda-beda gitu. Sehingga teater itu menjadi penting terutama yang tadi untuk menemukan siapa saya. Saya bisa apa itu penting. Nah, kenapa di kita masih belum? Karena kita masih ngajari teater sebagai skill. Sehingga butuh minat, butuh bakat, macam-macam lah. Padahal teater bisa masuk di semua lini dengan catatan tadi catatannya. Kamu ini siapa, mau apa, bisa apa yang bisa kamu ambil dari teater itu untuk kehidupanmu berikutnya. Sekolah itu kan pada akhirnya adalah melahirkan lulusan yang survive, yang berani untuk survive. Jadi kalau di kacamata saya, orang lulusan SMP berani jualan cilok di pinggir jalan itu lebih hebat daripada lulusan S3 cari pekerjaan. Misalnya demikian, tapi kan tidak semua orang mau atau digiring untuk berpikir seperti ini, gitu, kira-kira. Ya. Nah, bagaimana cara itu survive? Nah, kalau dengan cara teater tadi dikenalkanlah dia pada kemampuan dirinya itu, dia itu sesungguhnya orang yang apa, dia ingin berubah menjadi apa, dengan
dengan belajar teater kamu pengen belajar apa, kan bisa itu. Jadi setelah nganu ya teater itu organisasi bagus ya, kalau begitu saya jadi CEO, kan bisa gitu. Tidak harus jadi teater, tapi itu ditemukan ketika dia belajar teater. Kan gitu. Tapi ada juga yang wah teater menyenangkan ya, wah aku pengen jadi aktor, jadi kemudian dia milih teater sebagai skill. Gitu. Atau dia pengen kemudian terlibat di masyarakat dan sebagainya, penggerak dari lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, bisa menjadi teater sebagai budaya. Jadi 3 hal ini yang sesungguhnya bisa diterapkan dalam pendidikan teater di Indonesia. Tapi kita masih fokus pada teater sebagai skill sampai saat ini. Oke. Kalau melihat tadi kan banyak benefitnya gitu ya Pak dalam mempelajari teater. Nah kalau misalnya gimana caranya kita bisa memperkenalkan atau menumbuhkan rasa suka gitu loh. Oh ya saya suka teater. Sedangkan kan kita tahu sendiri teater itu kan masih jarang gitu kan. Orang-orang kan belum terlalu aware sama teater seperti kalau misalnya ada pertunjukan-pertunjukan lain, musik segala macam. Itu gimana tuh Pak? Nah sebetulnya kan ada namanya perkembangan psikologi anak ya. Nah, kita nggak sepenuhnya pakai itu. Ya ini repotnya. Sesungguhnya kan pendidikan kan harus ngikutin itu. Saya tanya, anak mana yang nggak suka teater? Saya tanya sekarang, anak mana yang tidak suka teater? Teater itu termasuk kayak misalnya kayak role play sendiri, bermain gitu-gitu. Siapa yang nggak suka? Kan tadi bilang Anda aja main teater. Siapa yang nggak suka? Sejak kecil anaknya main boneka-bonekaan, itu sudah ini ya. Iya, artinya pendidikan teater ini kemudian menjadi lepas dari perkembangan itu. Kalau dia ngikuti perkembangan itu ya selamanya orang akan suka. Karena apa? Kenapa lepas? Karena fokusnya pada skill yang dibuat-buat. Kamu jadi raja. Misalnya. Lalu kemudian anak itu berperan sebagai raja. Dia ngomongnya biasa. Diarahkan oleh gurunya, jangan gitu, raja itu harus tegas. Nah ini kan menjadi nggak bebas dia. Emang raja harus tegas? Belum tentu. Raja itu kalau sakit perut ya nggak tegas. Ya kan? Jadi misalnya demikian. Nah, karena kita terjebak di pola yang seperti itu, kamu belum bisa, saya ajari bisa menjadi bisa. Itu ya mah repot. Padahal teater itu kamu bisa menemukan dirimu secara optimal. Kamu belajar teater loh. Gak usah ngajari gurunya, gak usah ngajari, kamu itu pemalu, gak usah, biasa saja. Ikut aja teater, santai aja, ikut aja. Nanti anak itu akan tumbuh dengan sendirinya. Kan gitu. Nah ini yang seperti ini menurut saya masih banyak kurangnya lah di kita, di semua lini pendidikan mulai dari playgroup sampai ke perguruan tinggi. Gitu. Baik, ini berkaitan dengan dunia pendidikan di sekolah ya Pak ya. Kalau menurut Pak Eko sendiri, kompetensi apa yang sebaiknya dimiliki seorang guru dalam mengajarkan teater di sekolah gitu Pak? Kalau kompetensi hard skill-nya jelas ya, kemampuan teater itu. Tetapi kan sesungguhnya begini, kita itu kan punya filosofi. Di pendidikan itu selalu ada filosofi. Ya bukan hanya kamu nggak bisa, saya bisa. Tetapi filosofi kerjasama ini harus dibangun. Gitu. Jadi tidak sepenuhnya guru itu serba bisa. Tidak sepenuhnya murid serba tidak bisa. Tidak sepenuhnya guru serba pengalaman. Tidak sepenuhnya murid serba tidak berpengalaman. Tidak sepenuhnya guru serba tahu. Tidak sepenuhnya murid serba tidak tahu. Lah, problem ini kan masih bertahan sampai saat ini, di mana ada obedient, anak-anak ini harus patuh dan sebagainya, benar salah harus patuh. Ini kan semestinya harus kita buka pelan-pelan. Bukan begitu caranya, tapi kita bisa sharing experience, karena generasi alpha sekarang berbeda dengan generasi seperti saya, Gen Z kayak gini misalnya, atau Gen X seperti saya ini kan beda banget. Pandangannya beda, cara mikir dunianya beda, dan siapa tahu dari generasi muda ini ada satu hal yang lebih baru daripada yang saya miliki misalnya demikian. Nah, konsep sharing ini kan belum bisa diperkembangkan secara optimal karena masih prinsipnya kamu datang belum bisa main teater, saya ajari agar bisa main teater. Nah, terus kemudian sisi kulturnya juga belum, sisi yang tadi untuk menemukan jati diri atau potensi tersembunyi dari si anak itu juga belum muncul gitu. Nah semestinya harus ketiga-tiganya ini kalau mau ideal. Kalau mau benar-benar skillful ya sekarang semuanya sudah merasa skillful lah, sudah merasa saya bisa main teater, bisa ngajar. Padahal mendidik dan mengajari kan dua hal yang berbeda. Sementara kita kan departemen pendidikan bukan pengajaran. Gitu. Semestinya ketiga-tiganya itu harus bisa lah diberikan atau dimasukkan, diinserting ke dalam pembelajaran. Oke. Pak, kita ngomongin tentang upskilling dan reskilling tahun 2026 ini ya. Nah, untuk teater sendiri itu kira-kira akan dibuka untuk berapa gelombang, Pak?
Kalau teater ya kami kan hanya menerima jatah. Ini mengingat sekolahnya cuma 5 ya. Sekolahnya cuma 5. Kalau hitung aja kalau 5 sekolah itu 4 guru cuma berapa? 20. Sudah. Berarti kan nggak mungkin ada 4 gelombang. Oke. Ya, sesungguhnya. Tetap itu karena prinsip pelatihannya tidak one on one ya. Iya. Kalau prinsip pelatihannya one on one bisa banyak kelas. Cuma kalau one on one kan terlalu repot juga secara penjadwalan dan sebagainya. Ya kita kan harus mengikuti pola yang ada gitu. Ya kita paling maksimal ya hanya satu gelombang saja. kalau memang itu harus guru produktif dari SMK yang membuka jurusan teater ya itu hanya satu gelombang saja. Oke. Itu nanti kira-kira pesertanya berapa, Pak? 10 Ya, sampai 20 itu. ya sekitar itu. Oke. Nah, kalau untuk tahun ini rencananya materi yang akan disampaikan itu apa, Pak, temanya? Kalau teater sampai hari ini sesungguhnya begini, di teater itu kan karena sejak PPG dulu ya, karena jumlahnya selalu sedikit, itu nggak mungkin kita dalam konteks aku memberi skill padamu, sudah tidak mungkin lagi. Karena sudah ada semua itu, dapat semua. Artinya dari dulu tuh mereka udah diklat berkali-kali. Orangnya itu aja, Pak. Ya pastilah. Dan di jurusan lain pun judulnya juga sama. Iya. Oke. Makanya yang kita kembangkan dari dulu sesungguhnya adalah pengembangan. Jadi bukan sekedar skill yang kamu belum bisa apa, tapi pengembangan. Nah, pengembangannya sebenarnya macam-macam. Sudah pernah kita lakukan semua itu. Misalnya in-on pernah. Jadi guru mendapat materi di sini 3 hari tentang pendidikan, tentang pedagoginya, nanti praktek di sekolahnya kita datang. Guru di sini mendapat tentang konsep penciptaan karya teater, nanti praktek di sekolahnya. Terus kemudian guru sebagai pekarya juga pernah. Jadi kita panggilkan peraga dari siswa atau dari komunitas, mereka menyutradarai. Nah, jadi pengembangan itu sudah sering kita lakukan. Dimagangkan di sanggar dulu itu juga pernah. Sebelum yang sekarang ini ya, itu langsung pernah. Terus lintas mengajar, jadi guru di sini kita beri materi penguatan, sebetulnya penguatan saja. Lalu kemudian kita kirim ke contohnya kemarin di SMK 1 Kasihan ya, mereka ngajar di sana gitu. Oke. Ya jadi pernah lah ini hampir semua pernah kita coba ya karena bukan apa-apa karena kita harus kreatif mengingat guru kita sedikit. Terus kemudian yang kemarin itu kan mereka punya pengalaman baru yang kolaborasi itu. Yeah. Nah itu juga plus minus di mereka itu menganggap kok saya aktingnya nggak bisa maksimal ya nggak akan bisa maksimal namanya kolaborasi gitu. Sebab kalau aktingnya dimaksimalkan nanti yang lain gimana dan sebagainya. Tapi itu cobaan pertama kemarin itu banyak evaluasinya ya. Nah tapi dari evaluasi itulah kemudian akan kita cobakan lagi yang tahun ini gitu. Konsepnya berarti akan sama seperti kemarin kolaborasi ya. Kolaborasi lagi. Karena sesungguhnya kan teater itu bisa lebih hidup, bisa hidup, tapi menurut saya bisa lebih hidup jika jiwa kolaborasinya itu muncul. Jadi menerabas batas-batas bidang yang lain gitu loh. Kalau teater sendiri memang sudah kolaboratif, karena teater itu harus bekerjasama dengan para pemain yang lain, para pekerja panggung. Tapi kalau bisa sampai dia kerjasama dengan bidang yang lain, ini akan lebih berwarna gitu ya Pak? Ya, dan lebih memunculkan peluang bagi mereka untuk survive. Oke. Ini luar biasa ya. Menarik ya. Asik banget ya obrolan kita sama Pak Eko ini. Nggak terasa gitu ya. Oh ya Pak, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kan tadi kita udah ngobrolin tentang teater dan ternyata di teater itu kan banyak sekali apa ya kesulitannya gitu. Nah, kalau untuk anak-anak yang ingin berkecimpung gitu lah, Atau ya, mengembangkan potensi misalnya menekuni dunia gitu. teater, pesan dari Bapak apa? Ya, pesan saya itu teater itu bukan hanya sebuah skill dari orang yang nggak bisa main teater bisa menjadi main. Tapi teater itu mempelajari kehidupan. Jika kamu ingin mengerti tentang apa kehidupanmu, belajarlah teater dengan sukacita dan dengan sukacita. Jangan dipaksa. Kalau kamu ikut di kelompok teater dan kamu merasa terpaksa, keluarlah segera. Oh gitu ya. Carilah kelompok lain yang membuat kamu bisa bersukacita. Hidup ini penuh sukacita, bukan penuh penderitaan kan gitu. Gitu kira-kira. Jadi senang saja bekerja, dan pamikir baik dan buruk, tapi pikirlah bahwa kamu belajar teater itu belajar tentang kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupanmu sendiri gitu. Oke. Jadi cakep banget pesannya. Belajar teater belajar kehidupan diri kita sendiri betul, gitu ya. Betul. Oke. Ya, dan nggak terasa ya ini saatnya kita harus
pamit undur ya. Terima kasih sekali untuk Pak Eko yang Ya, sudah berkenan hadir di sama-sama. sini. Saya jadi banyak tahu Sangat tentang menginspirasi. dunia teater. Jadi Sebenarnya saya lebih nggak ngerti. ngerti. Ternyata Ngerti kita apa begini pakai aja teater udah apa gitu ini ya. teater ya. Oke. Baik. Ya Vokanisnya demi tadi obrolan kita bersama dengan Bapak Eko Santosyo Widyaswara BBP PMPV Seni dan Budaya, dan untuk Vokanisya semuanya ya yang ingin tahu lebih banyak tentang dunia vokasi bisa untuk pantengin media sosial kita yang ada di bawah ini, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Demikian tadi obrolan kita bareng Pak Eko. Terima kasih, saya Vika dan juga Nanda? pamit undur diri. Salam Obsesi. obsesi.